Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak masih semangat untuk Semangat. ya, sampai dengan hari ini. Nah, kita nanti akan melakukan kegiatan ya, layaknya panjenengan semua sebagai pembina siaga nanti akan saya bentuk seperti biasanya ya. Nanti kalau saya memanggil siaga, panjenengan semuanya jawab siap sesuai ya. Siaga. Siap. Sebelum kegiatan kita mulai, kita awali dengan doa dulu supaya kegiatan kursus kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Ke belakang 2 langkah, jalan. Kakak-kakak, kita santai, silahkan duduk saja. Silahkan duduk saja agar lebih agak gini. Nah, agak duduk saja. Nah, supaya nanti kita gampang ya untuk mencerna semuanya yang memperkenalkan diri saya sebelumnya. Nama saya adalah Siti Fatuna, biasa dipanggil kakak-kakak. Hari ini nanti kita akan mengulas tentang UU nomor 12 tahun 2010. Namun sebelumnya penyegar kita semua, kita akan menyanyi dulu ya. Menyanyi dulu. Ini ya, disesuaikan dengan usia siaga, biasanya senang sekali untuk menyanyi ya. Kami siaga bersiap sedia melakukan dharma Indonesia, siaga membina Indonesia, siaga bina diri jadi penggalang. Kita mulai dari atas ya. Kami siaga bersiap sedia melakukan dharma Indonesia, siaga membina Indonesia, siaga bina diri jadi penggalang. Sekali lagi dengan tepuk tangan, coba dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Kami siaga bersiap sedia melakukan dharma Indonesia, siaga membina Indonesia, siaga berdiri jadi penggalang. Nah, oke, tepuk pramuka. Kenapa siaga bina diri jadi penggalang? Sebab usia siaga itu tidak selamanya siaga, nanti akan ada peralihan. Ya, kakak-kakak, kali ini kita akan membicarakan tentang undang-undang ini setelah kursus nanti. Diharapkan panjenengan semuanya dapat mengaplikasikan ke dalam pembinaan di gugus depannya masing-masing. Karena kita di alam terbuka, PowerPoint-nya cukup ini saja. Kita membahas tentang undang-undang tentang gerakan pramuka. Nah, kita ulas dulu ya. Undang-undang tentang gerakan pramuka itu memuat tentang gerakan pramuka, pendidikan pramuka, kepramukaan, pramuka, dan nah, kita mulai dari sini. Dari
apa? Iya, gimana? Pendidikan kepramukaan. Khusus pendidikan kepramukaan adalah pendidikan non formal yang dilaksanakan di Antartika dikemas dengan kegiatan yang menarik dan menyenangkan dengan sistem umum. Bagus sekali. Ya. Nah, pendidikan kepramukaan terarah, terpimpin dan terarah. Nah, pendidikan kepramukaan itu adalah suatu pendidikan yang dilaksanakan baik di lembaga maupun di non-lembaga yang berisi tentang kepramukaan dengan sistematis dan terarah. Nah, itu namanya pendidikan kepramukaan di bawah naungan gerakan pramuka. Jadi ini adalah sarananya, ini adalah tempat kita mendidik. Kalau kita sebagai guru, berarti pendidikannya di mana? Ya jelas di sekolah. Adakah selain di sekolah pendidikan pramuka? Di mana? Pesantren. Pesantren ada. Ada lagi. Ya. Saka, ada lagi. Saku. Saku. Iya, komunitas. Nah, itu. Jadi pendidikan kan bukan hanya pendidikan kepramukaan, maksud saya, bukan hanya di sekolah, tapi ada di Saka, sarana juga, Saku. Nah, itu pendidikan kepramukaan, macam-macam pendidikan kepramukaan. Nah, sekarang kepramukaan sendiri itu apa kalau begitu? Kepramukaan sendiri itu apa? Ya segala organisasi yang bekerja di ruang lingkup kepramukaan itu namanya di dalam pramuka itu namanya kepramukaan, termasuk gugus depan, Sako, Saka dan sebagainya itu kan bergerak di bidang pramuka, itu namanya kepramukaan. Sedangkan pramuka kita dari kecil sudah menjadi anggota pramuka, berarti apa? Pramuka itu apa? Orangnya. Ya, secara sempurnanya gimana? Pramuka siapa? Pramuka adalah Pramuka muda secara sukarela ya menyatakan kesanggupannya bergabung dengan dunia kepramukaan. iya. Nah, tepat sekali ya. Anggota muda ya yang secara sukarela. Anggota dewasa ada, anggota muda ada ya. Jadi pramuka itu ada anggota muda, ada anggota dewasa yang sifatnya sukarela ya, ingin memajukan dunia pramuka. Nah, jadi sifatnya sukarela untuk pramuka itu. Nah, nanti untuk anggota pramuka itu adalah orang yang menjadi anggota pramuka berusia mulai dari 7 sampai dengan 20 tahun. Nah, itu sebagai anggota pramuka. Kalau anggota selanjutnya itu menjadi anggota. Nah, kemudian selanjutnya di gugus depan. Gugus depan tentu panjenengan semuanya punya gugus depan. Apa yang dimaksud gugus depan kalau begitu? Pangkalan kita untuk melatih. Nah, untuk latihan itu namanya gugus depan. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya kita membicarakan tentang azas, fungsi dan tujuan. Pramuka berazaskan Pancasila. Maaf sekali kalau tidak terlihat dari situ. Lihat ya, azas Pancasila. Nah, fungsinya, nah ini sebagai wadah mencapai tujuan melalui ya. Sebenarnya pramuka itu memiliki tujuan dulu, kebalik ya saya. Tujuannya apa? Membentuk sikap secara sempurna, sikap spiritual, sikap emosional, sikap yang sempurna itu dibentuk di dalam kepramukaan. Jadi tidak melulu kita membina pramuka, anak ini biar bisa tali temali, anak ini biar bisa baris, itu salah ya. Seharusnya kita membentuk yang paling pokok adalah membentuk sikap. Yang jelas sikap apa? Kemandirian. Jelas kalau anggota pramuka itu pasti memiliki sikap mandiri. Terus apalagi mungkin selain mandiri apa? Disiplin. Nah jelas anggota pramuka biasanya disiplin. Seperti panjenengan semuanya ini sebagai calon pembina harus disiplin. Nah itu ya. Nah, kemudian fungsi ini ya,
sebagai wadah mencapai tujuan itu melalui berbagai macam. Satu, melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan tadi di SD, SMP, SMA itu pendidikan pramuka ada. Pelatihan seperti panjenengan semuanya sedang menjalani pelatihan. Adakah pelatihan yang lain? Ada ya. Pelatihan yang lain apa? Selain KMD, apa lagi? KML? Ada lagi? KMD? Belum. KMD. Ada lagi gelang ajar. Seperti itu ya. Karang papi terdasar. Nah, itu namanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Terus kemudian berorientasi pada pengembangan pramuka. Yang jelas, segala pendidikan dan pelatihan itu berorientasi pada pengembangan pramuka. Jadi ada arah, tidak ngawur. Kemudian pengabdian masyarakat dan orang tua. Nah, pengabdian masyarakat dan orang tua ini diartikan masyarakat dan orang tua itu turut serta, andil serta di dalam pengembangan pramuka. Kalau kita di dunia siaga itu biasanya kan ada basar ya, ada basar pramuka. Nah, itu kita bisa melibatkan dari pihak orang tua. Tidak mungkin anak bisa memasak, itu kan tidak mungkin ya. Maka yang dibasarkan itu nanti bisa hasil karya orang tua. Namun nanti yang membasarkan kan anak-anak, termasuk salah satu. Kemudian permainan yang berorientasi pada pendidikan. Apabila kita menyelenggarakan pendidikan pramuka dengan metode permainan, itu tetap saja harus berorientasi kepada pendidikan. Jangan sampai permainan kita permainan yang melenceng dari pendidikan pramukaan. Kan banyak atau permainan. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam materi manajemen dalam risiko. Bukan dalam materi. Untuk slide selanjutnya adalah apa pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan ada dasar, ada kegiatan, nilai-nilai, kode kehormatan, dan sistem among. Ini ya. Dasar itu adalah nilai yang paling dasar dan membentuk kecakapan, membentuk kepribadian. Jadi dasar pramuka itu adalah membentuk kepribadian seorang pramuka. Jadi pada intinya, pada dasarnya, pendidikan kepramukaan itu adalah membentuk sikap, membentuk kepribadian. Tapi beda loh. Setelah dewasa itu beda. Anak yang mengikuti pramuka dan tidak. Semasa SD saja sudah beda. Biasanya yang mengikuti pramuka itu biasanya anaknya tidak malu-malu, tegas kan gitu ya. Beda dengan anak yang tidak ikut pramuka, ada gengsi dan lain-lain. Nah, itu sudah beda sekali. Nah, kemudian kegiatan. Melalui kegiatan kita bisa meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual. Jadi kegiatan kita memilih yang bisa meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan juga intelektual. Jadi seorang pramuka itu harus emosionalnya bagus, spiritualnya juga bagus, kemudian intelektualnya juga bagus. Jadi selain beriman, terampil, dan segalanya. Pokoknya pramuka itu jos gitu ya. Tepuk pramuka. Oke. Masih semangat kakak-kakak? Oke. Nah, untuk lebih menyemangatkan ya, sebelumnya ya kita bikin ya dulu. Apabila saya bilang siapa kamu? Peserta KPD, peserta KMD. Apabila siapa kamu? Peserta KMD. Mana semangatmu? Yes. Mana semangatmu? Ha? Yes. Ya, gini. Ha? Yes. Nah, ya. Terus? Ayo. Ya. Bagaimana tadi? Siapa kamu?
peserta KPD, peserta KMD. Mana semangatmu? Yes. Warcap Kediri. Oke. Nah, oke-nya gini ya. Oke ya. Ayo, kita ulang. Siapa kamu? Peserta KMD. Tangannya coba. Peserta KMD. Oke ya. Siapa kamu? Peserta KMD. Mana semangatmu? Yes. Warcap Kediri. Nah, kita hilang. Belum kompak. Ya. Siapa kamu? Peserta KMD 2020. Mana semangatmu? Yes. Warcap Kediri. Oke. Terima kasih. Bapak Pramuka. Nah, tadi pendidikan pramuka mengacu kepada dasar dan kegiatan, kemudian nilai. Ya. Ada juga mengacu kepada nilai dharma, penilaian, maksudnya nilai itu ada dua, ada nilai hidup, ya, nilai kependidikan, nilai hidup itu bisa melalui sikap, ya, kita dapat mewujudkan nilai-nilai, misalnya nilai kebersamaan, nilai apalagi ketuhanan, nilai nasionalisme. Nah, kita bisa menanamkan nilai-nilai itu. Selain itu, panjenengan semua bisa menilai secara menilai secara nyata, secara bukan secara lahiriah, tetapi secara nyata panjenengan bisa menilai untuk siswa-siswa, untuk anak-anak ini melalui penempuan SKI, SKK dan SKK. Nah, itu nanti panjenengan bisa memberi nilai dengan apa? Memberi sertifikat. Apabila sudah menempuh SKU, diberi sertifikat. Ya, diberi sertifikat. Jadi anak ini bangga. Nah, saya sudah menempuh siaga mula. Saya sudah menempuh. Ada buktinya. Ada buktinya, ya. Selain tanda kecakapan, itu ada bukti nyata, yaitu sertifikat bahwa beliau. Nah, ini bangganya minta ampun ya nanti. Apalagi kalau anak ini sudah memiliki tanda kecakapan khusus, kemana-mana pakai selempang. Wow, saya dulu waktu kecil pakai selempang, bangganya minta ampun, entah gitu apa, tapi bangganya minta ampun kalau sudah pakai selendang. Aduh, wes gak ngalor gak gitu. Nah, anak-anak juga begitu. Nah, kemudian sistem among. Pendidikan kita melalui sistem among. Pramuka, baik itu siaga, penggalang maupun penaga, memakai sistem among, yaitu Engarso Sungkulodo, Eng Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Engarso Sungkulodo yaitu di depan memberi contoh atau tauladan. Eng Madya Mangunkarso di tengah memberi kekuatan, semangat. Nah, Eng Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Kalau kita sebagai seorang pembina siaga itu lebih mengedepankan kepada Engarso Sungkulodo sebab kita masih siaga. Tetapi kalau nanti penggalang lebih mengedepankan kepada Eng Madya Mangunkarso, dan apabila penegak lebih mengedepankan Tuturi Handayani. Nah, panjenengan semua harus bisa jadi figur untuk anak-anak, figur idola untuk anak-anak. Harus menjadi anak-anak itu mencontoh panjenengan semuanya. Sebab Engarso Sungkulodo harus bisa memberi contoh dalam hal apapun, dalam hal kedisiplinan, dalam hal kemandirian, dalam hal ketekatan, dalam hal rela berkorban, dalam hal apa saja harus bisa menjadi public figure. Panjenengan semuanya harus memberi contoh. Terus anak disuruh disiplin, panjenengan semuanya tidak disiplin. Nah, ini tidak mungkin akan terjadi. Beda dengan penegak. Penegak sudah bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Yang sang pembina itu hanya mengikuti dari belakang. Itu sudah bisa mandiri. Beda. Terus membina siaga. Ini tidak boleh. Ini materinya, ini latihan sendiri dengan temannya. Nah, ini penegak dan penegak ya. Nah, saya melihat banyak di pangkalan-pangkalan gitu, pembinanya
ada menyeberangi sungai, memang di Penegak ada, tapi di Siaga sebenarnya tidak begitu. Pikirkan manajemen dalam risiko, kembali ke situ. Jadi salah sekali kalau Panjenengan Sport mengambil penegak untuk pembina siaga, berbeda dengan pembina penggalang. Pembina penggalang berbeda lagi dengan pembina penegak berbeda lagi dengan pembina panjang. Oke, semangat untuk KMD. Mana tepuk tangannya? Ya, masih semangat ya. Berarti tadi sampai ke pendidikan kepramukaan. Nah, sekarang jalur dan jenjang. Nah, seperti kita bicarakan tadi ya, jalur dan jenjang mulai dari bawah. Ada siaga berusia mulai 7 sampai 10 tahun. 7 10, kemudian penggalang 11 sampai 15. penegak 16 sampai 20, kemudian pandega 21 sampai 25, setelah itu masuk anggota. Namun ini belum diundangkan resmi, tetapi sudah dicanangkan ya, ada prasiaga. Jadi nanti di bawah 7 tahun itu bisa masuk prasiaga, meskipun belum diresmikan ya, meskipun belum diresmikan, tapi setelah ini mungkin entah kapan ya, tapi belum diresmikan, undang-undangnya belum ada ya, undang-undangnya belum ada, enggak apa-apa, undang-undangnya belum ada Kak, tapi memang sudah ada, tapi undang-undang belum resmi, jadi belum ada yang melaksanakan. Nanti kalau undang-undang sudah jelas, itu nanti baru bisa dilaksanakan. Memang itu di bawah 7 tahun, tapi bukan berarti anak berangkang dibacain. Bukan ya, yang jelas Batasan usianya. ada batasan TK lah ya. Enggak terus anak berangkang pramuka tidak mungkin ya dibacain pramuka. Wah, ini rahasia enggak. Nanti pembinanya yang kalah. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, tentang pelaksanaan kegiatan pramuka. Nah, itu dibagi menjadi ada pendidik yang melaksanakan ya, ada pendidik, ada peserta didik, ada kurikulum dalam pelaksanaan. Kegiatan pendidikan pramuka tadi sudah dijelaskan ya, di luar pendidikan pramuka ada saka, ada sako, seperti tadi ya, tidak usah kita bahas lagi. Nah, unsur-unsurnya ada pendidik, peserta didik, dan kurikulum. Nah, kurikulum itu ada pendidik terdiri dari pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Sedangkan peserta ya siswa itu adalah peserta. Kemudian kurikulum kita mengacu pada SKU, SKK, dan SPG. Jadi semua kegiatan kita harus berdasarkan kurikulum yang jelas. Kurikulum pramuka adalah SKU, SKK, dan SPG. Kalau kita sebagai pendidik ada kurikulum yang berdasarkan Sikdisna. Tetapi dalam kepramukaan SKU. Jadi kakak-kakak kalau membuat program nanti sesuaikan dengan SKU. Ya. Tidak sekolah, tapi dia ingin ikut pramuka, apakah bisa? Tidak sekolah, Tapi dia ingin ya, bukan pelajaran wajib. Sebenarnya bisa saja ikut berdasarkan usia. Ya, tetapi itu nanti masuknya administrasi itu di mana? Repotnya di situ. Sebenarnya bisa, tapi anak tidak sekolah ikut pramuka kayaknya ya sulit ya. Anak tidak sekolah kan harus bisa membaca pramuka, harus bisa IT, harus bisa membaca sandi, harus bisa membaca tanda-tanda. Lain tadi kan
gini, itu kewajiban kita sebagai seorang pendidik, semuanya di sini dulu ya, itu tidak boleh anak tidak sekolah di usia sekolah. Loh, tapi harus, anak ini harus sekolah. Nanti juga diikutkan pramuka, tidak bisa. Kalau misalnya kita ambil anak tidak sekolah, sulit sekali nanti untuk membaca tanda-tanda, untuk mengajarkan itu sulit. Sebenarnya bisa. Zaman dahulu kan bukan dari sekolah ya sebenarnya. Tetapi kita kesulitannya di situ, membuat administrasi terus kita mengajarkan itu gimana? Bisa saja. Iya, tetapi itu kewajiban kita sebagai guru kan tidak boleh anak tidak sekolah. Sampai 12 tahun. Nah, itu tidak boleh tidak sekolah. Ya, boleh. Jalan. Tapi sih dia itu ada tidak sekolah. Ya, sebenarnya bisa. Tetapi kesulitan di situ kita mengarahkan kita sebagai seorang pendidik. Karena kan drop out saja tidak boleh ya. Sekolah kan mencari-cari. Nah, itu tanggung jawab kita juga sebagai seorang guru. Nah, itu saya kira kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada ya. Tadi kan cuma misalnya ya, tapi mungkin saja kita menemui di Papua atau di mana ya, nggak tahu ya. Tapi kalau Istri saya juga dari India, dari India, diskonnya besar pula. Semua metro dan elektronik saya, ya tapi mau. dapat satu meter Nah itu satu. dapat hadiahnya Masuk setiap hari. ya. Segera dorong metro dan elektroniknya, dapatkan banyak hadiah dan banyak diskonnya setiap hari hanya di Ya. Indra. Tadi kan saya bilang bisa lewat ya, dan non Kuliah 21 Maret tahun bisa ya bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, panjenengan sebelum harus mengerti apa bedanya pendidik selamat pagi. instruktur. Wah, Nah, Bapak kayaknya hari ini lagi tidak sehat ya? apa panjenengan calon pembina loh, tahu loh pembina itu apa? Ayo, Kalau udah coba Kak Andri, nah apa? Ayo bina. Memang Orang yang Bapak membina tidak Kak Agus, berobat. Sudah, orang yang tapi membina ya, belum memang lagi sempurna kan? Kak, Bapak sudah pernah mencoba berobat dengan HG? orang masih ya, belum anggota ada yang ada di sana, bukan? anggota dewasa Wah, bukanlah Pak. yang membina di gugus PAN itu namanya Kesehatan. sedangkan pelatih mampu adalah proses penyembuhan anggota berbagai macam pramuka penyakit dewasa seperti urat, yang kolesterol, diabetes, melatih migrain, calon vertigo, komplikasi, seperti stroke, dan panjenengan masih semuanya banyak adalah penyakit kan lainnya. calon pembina. HG Saya terbuat di dari sini fermentasi sebagai biji-bijian dan beberapa herbal komponen bahan baku bedanya pilihan. di sini sebenarnya orangnya sama, saya kerjanya sama-sama sebagai antioksidan, penangkal radikal tapi bebas, jabatan saya sebagai pembina yaitu melatih para pelatih yaitu membina panjenengan itu dibutuhkan oleh tubuh dan menjaga metabolisme pencernaan tubuh dan pada akhirnya meningkatkan energi tubuh. Cara minum HG bisa diteteskan langsung ke lidah atau dicampur dengan adalah air minum anggota 3 kali pramuka sehari, dewasa dosisnya juga minimal 7 yang tetes memproduksi dan dan maksimal 10 mengembangkan tetes di sekali dalam minum sangkar. dan dianjurkan Dalam 1 sangkar. jam sebelum makan. Jamu tetes HG bukan yang pertama. Berbeda dengan instruktur. Jamu tetes yang Instruktur sebenarnya. sebenarnya ini sama juga, tapi bukan sama orangnya anggota dewasa, tapi anggota Aduh, pramuka. Nagita, cantik Tetapi banget ya. dia Apalagi itu baju sama mampu kerudungnya dan itu. kompeten di bidangnya dan Kamu bagaimana? mengajarkan di Saka. Misal Aku dapatnya di ikut toko Sophia. Saka Iya, apa ya, warna pagi. Jadi nanti ini yang memberikan Tahu ini nggak? Apa? Yang jamu ketua itu perhutani ya. Kalau Kalau baju perhutani baju ini yang kamu dinamakan sampai adalah kita kemudian Saka Bayangkara. Oh, Kalau Saka Bayangkara berarti siapa? Ya polisi, yang kepala polisi. Ayo kebetulan aku mau lihat Nah, barang baru Saka Polres bisa kan Polsek. Dan seterusnya ya, pokoknya seperti itu yang dinamakan dengan yang seterusnya
membicarakan tentang evaluasi administrasi dan sertifikasi. Evaluasi terhadap pesertanya dilakukan oleh nah tadi apabila mendapat apa namanya dan sudah dari kemudian evaluasi terhadap dilakukan oleh pusat pendidikan yang dilaksanakan oleh kuartal. Jadi yang menilai pemerintah melatih adalah pusat pendidikan pelatihan yang menyelenggarakan siapa? Kuartal nasional. Akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi. Kita pernah tahun ada akreditasi dan ada lembaga sendiri kemudian sertifikat yang dinamakan sertifikasi bukan sertifikasi tapi sertifikat diberikan kepada peserta tadi yang mendapat penghargaan pelatihan langsung ke MTM terdekat. Jangan lupa buka link sampai Sabtu hari Minggu tetap buka. hari ini saya cukupkan sekian, mungkin ada pertanyaan untuk kakak-kakak semuanya. Langsung saja ke DPR Binariksa. Proses dan syarat yang mudah. Sebelum kita mengakhiri ya, mari kita menyanyi dulu dan saya pesan kakak-kakak ya untuk lebih undang-undang ini lebih dipahami lagi sebab panjenengan semuanya nanti terjun di Pangkalan harus tahu bedanya antara pembina, pelatih, pamong dan sebagainya. Panjenengan nanti semuanya akan saya kiri, saya akan di file untuk mempelajari. Oke, kita menyanyi dulu untuk semangat kita sebelum kita satu, dua, tiga. Kami siaga bersiap sedia melakukan dari Indonesia. Jadi penggalang tanpa pramuka. Terapi bicara rumah sakit ACA bukan tiap hari sebelum kita akhiri pelatihan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keadaan masing-masing supaya pelatihan hari ini ada manfaat. Berdoa mulai. Jarak angkat jari nomor 25 Selesai. atau Saya akhiri pelatihan hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Rumah Sakit ACA, pelayanan profesional sepenuh hati.